Setelah mobil RV itu berhasil diterek, Walter mencoba meyakinkan si penderek ini bahwa ia baru saja tersesat dan akhirnya terjerembab ke dalam parit. Hal ini dilakukan supaya si penderek ini gak curiga kalau mereka baru aja membunuh orang. Apalagi dengan wajah Jesse yang papa peluru, tentu saja akan menambah kecurigaan. Namun sayangnya mobil RV yang memang keluaran tahun lama ini mengalami mogok dan gak bisa di-starter. Rasa cemas dan akibat kepanikan setelah menghabisi orang. Hal inilah yang akhirnya memicu perdebatan di antara mereka berdua. Walter menegaskan kalau setelah membereskan semua masalah ini, mereka berdua akan berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Mobil pun berhasil hidup kembali. Namun mereka berdua mendengar suara di belakang mobilnya, yang berarti salah satu di antara korban itu ada yang masih hidup. Di hari berikutnya, Walter seperti biasanya, ia sarapan bersama keluarga dan mencoba tetap tenang, supaya keluarganya nggak curiga kalau ia baru aja melakukan tindakan kriminal. Tak berselang lama, Jesse kemudian menelponnya, dan bilang kalau dia ketakutan setengah mati karena Gracie masih hidup dan sedang mencoba kabur. Ia meminta Walter supaya lekas ke rumahnya dan segera mencari solusi bersama. Namun Walter bilang kalau dia akan ke sana setelah selesai mengajar. Skylar pun terlihat curiga dengan gaya pembicaraan telepon yang dilakukan sama suaminya. Sehingga setelah suaminya berangkat, Skylar mulai melacak nomor yang baru aja menelepon suaminya. Skylar tentu saja bingung kenapa suaminya punya teman begajulan seperti si Jesse ini. Setelah Walter selesai mengajar, ia lalu mengambil semacam cairan kimia di lab sekolah tempat dia mengajar. Sementara Jesse, ia mendengar suara langkah kaki di dalam mobil RV-nya, dan saat ia mengecek secara langsung, ternyata Gracie telah hilang. Untungnya saat Walter masih dalam perjalanan menuju rumah Jesse, ia menemukan Gracie berjalan di tengah jalan seperti layaknya zombie. Tentu saja Walter langsung mengambilnya dan saat Gracie ini melihat muka Walter, dia langsung hibrid karena ketakutan. No. Sehingga saat ini Gracie berhasil diamankan. Sebelum memutuskan langkah selanjutnya, Walter ingin tahu lebih dalam bagaimana reputasi Gracie X sebagai seorang bandar. Apakah dia akan setuju jika dibiarkan hidup, tapi dengan catatan ia akan melupakan semua masalah ini. Jesse merasa bahwa itu bukanlah ide yang bagus, mengingat Gracie adalah bandar yang skalanya lebih besar dengan dirinya. Jika ia dibiarkan hidup, maka dipastikan para anak buahnya akan membunuh kita semua. Sehingga tak ada pilihan lain selain membunuhnya, dan bagaimana cara terbaik supaya nggak meninggalkan jejak pembunuhan. Walter menyarankan untuk melarutkan mayat itu menggunakan cairan kimia. Karena hanya dengan cara itulah opsi terbaik untuk saat ini. Namun untuk melakukan itu, memerlukan ember plastik dengan jenis polyethylene. Berhubung si Gracie ini masih hidup, maka itulah yang akan menjadi PR mereka saat ini. Sehingga kini mereka tengah merundingkan siapa yang akan membunuh Gracie yang saat ini sedang sekarat. Mengingat mereka nggak pernah bunuh orang, tentu saja keputusan ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Supaya lebih adil, Walter akan melemparkan koin. Gimana Jesse memilih gambar kepala, sementara Walter memilih gambar ekor. Karena koin itu menunjukkan gambar kepala, artinya Walter lah yang akan mengurus Gracie. Sementara Jesse akan mengurus jasad Emilio yang sudah terbucur kaku. Walter tengah mengumpulkan niat untuk membunuh Gracie. Hal ini karena sebenarnya Walter tak memiliki keberanian untuk menghabisi nyawa seseorang. Sementara di tempat berbeda, Jesse tengah mencari ember dengan bahan dasar plastik polyethylene seperti yang Walter minta. Ember plastik itulah yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan proses peleburan mayat. Walter mulai mengambil sebilah pistol yang rencananya akan ia pergunakan untuk menghabisi Gracie. Namun saat dia masuk ke dalam basement tempat Gracie disekap, melihat wajah Gracie layaknya zombie, Walter malah jadi iba. Sehingga Walter pun memberinya makanan dan rencana untuk membunuh. Tak hanya sampai di situ, Walter tetap mencari cara supaya ia lekas memiliki keberanian. Langkah yang ia ambil pun cukup berani, yaitu dengan menghisap marijuana milik Jesse. Berhubung Walter ini baru pertama kali menghisap marijuana, sehingga yang terjadi Walter malah meletre. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jesse.
di mana ia juga gagal melaksanakan tugasnya untuk mencarikan ember plastik sesuai permintaan Walter. Alasannya karena tak ada ember yang sesuai ukuran tubuh manusia. Karena sama-sama gagal dalam menjalankan tugasnya, Walter pun akhirnya memutuskan untuk menunda peleburan mayat. Tapi di jam ini, dia lagi ada janji dengan dokter. Ternyata Walter sekarang lagi ngecek kandungan istrinya, di mana di sana Skyler mulai menyinggung nama Jesse Pinkman. Tentu saja Walter terkejut bahwa istrinya kini tahu kalau akhir-akhir ini memang Walter lagi ada urusan sama Jesse. Ditambah lagi Skyler juga mulai curiga dengan tingkah laku Walter yang seakan ia tengah menutupi sesuatu. Karena terus diserang pertanyaan-pertanyaan, Walter terpaksa berbohong kalau akhir-akhir ini ia sama sekali bukan seperti dirinya. Sehingga ia sangat membutuhkan topeng penenang dengan menghisap marijuana yang ia beli dari Jesse. Sementara kini Jesse mulai mengurus mayat Emilio. Ia akan segera menyeretnya dan melarutkan jasadnya secepat mungkin. Namun saat itu Jesse malah kedatangan tamu yang tak lain adalah istri Walter. Skyler bilang kalau suaminya sudah mengatakan semuanya. Tentu saja Jesse tak habis pikir kenapa Walter bisa sampai seceroboh itu. Tapi Jesse sedikit lega karena yang Skyler tahu bahwa Jesse telah menjual marijuana kepada Walter. Untuk itu Skyler hanya melarang supaya Jesse nggak menjual ganja lagi kepada suaminya. Yang artinya Skyler masih belum tahu kalau sebenarnya ia dan Walter menjual meth dan terlibat aksi pembunuhan. Setelah Skyler pergi, barulah Jesse kembali menyeret mayat Emilio yang akan ia taruh ke dalam bathtub kamar mandi. Ia mulai melarutkan jasadnya dengan memberikan cairan kimia. Sementara Walter yang baru saja tiba di rumah Jesse langsung marah kenapa istrinya bisa sampai datang kemari, di mana ia hampir saja memergokinya saat Jesse memindahkan Emilio. Dan kenapa Walter bilang ke istrinya kalau ia membeli ganja darinya. Walter menjelaskan kalau ia terpaksa berbohong seperti itu daripada harus jujur dan mengatakan kalau ia masak meth dan membunuh orang. Jesse menuntut supaya Walter segera melakukan tugasnya untuk mengurus graduate, karena Jesse sudah menyelesaikan tugasnya untuk meleburkan jasad Emilio di dalam bathtub kamar mandi. Mendengar hal itu tentu saja membuat Walter tak habis pikir, karena sebelumnya dia udah bilang untuk menggunakan ember plastik yang ia minta. Dan saat ia melihat kondisi di bawah ruangan kamar mandinya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Bathtub kamar mandi itu roboh sekaligus potongan tubuh Emilio juga ikut berjajaran. Jadi cairan yang digunakan untuk melarutkan itu bernama cairan hidrofluorik. Gimana cairan itu bisa melarutkan benda-benda berat seperti logam, batu, dan keramik, namun tidak dengan plastik. Itulah tujuannya kenapa Walter meminta Jesse supaya membelikan ember plastik berbahan politalin. Hal ini pun membuat tugas mereka bertambah, di mana mereka harus membersihkan jajaran tubuh manusia. Tugas pun juga belum usai. Ia masih punya tanggungan untuk menghabisi graduate. Bahkan Crazy sendiri sampai meminta Walter untuk membunuhnya sekarang juga. Daripada harus dipasung seperti ini, ternyata Crazy ini juga sudah tahu nama asli Walter, bahkan juga semua anggota keluarganya. Walter tentu saja terkejut dan bertanya bagaimana bisa ia tahu semuanya. Reggie tahu semua ini dari Jesse yang mengatakan sendiri saat ia akan menjual meth-nya. Hal ini karena sudah bukan rahasia umum lagi kalau Jesse memang bermulut besar. Jesse yang lagi menikmati meth-nya tentu saja terkejut saat Walter tiba-tiba mendobrak pintu kamar mandinya. Walter bahkan sampai membuang meth yang sudah ia buat ke dalam toilet karena kebiasaan Jesse saat haid membocorkan semua rahasianya kepada semua orang. Untungnya Jesse ini masih bisa mengambil lagi meth senilai $40,000 itu dan melemparnya keluar rumah. Mereka pun sempat saling kejar-kejaran. Namun karena Walter memang punya riwayat kanker paru-paru, hal ini membuatnya kesusahan. Mereka berdua mulai saling menyalahkan satu sama lain. Walter menyalahkan Jesse yang bebal dan kebiasaan mengisap meth-nya. Sementara Jesse menyalahkan Walter karena ia tak tegas mengurus Crazy. Perdebatan itu pun berakhir saat Jesse memutuskan pergi dan meminta Walter untuk segera melakukan tugasnya. Sementara di tempat berbeda,
Skylar mulai menyinggung tentang bagaimana tingkah laku seseorang yang kecanduan ganja kepada adiknya Mary yang memang berprofesi sebagai seorang dokter. Setelah beberapa bulan, Mary sepertinya curiga kalau pertanyaan ini adalah permasalahan personalnya, di mana Mary langsung menganggap kalau Walter Jr. lah yang ketahuan mengisap ganja. Tentu saja Skylar membantah, karena sebenarnya yang ia bicarakan adalah suaminya yang mengaku kecanduan ganja. Ternyata Skylar ini memang sangat mempercayai omongan Walter beberapa hari lalu, yang mana Walter sengaja membohonginya untuk menutupi keterlibatannya dalam perdagangan narkotika dan kasus pembunuhan. Namun Mary yang menduga bahwa Walter Jr. ini mengisap ganja, langsung menelpon suaminya Hank yang agen DEA, di mana ia meminta suaminya untuk berbicara empat mata dengan Walter Jr. dengan tujuan memberikan edukasi bahwa marijuana sangat berbahaya dan gerbang menuju penggunaan narkotika jenis lainnya. Singkat cerita, Hank mulai membawa Walter Jr. ke apartemen tempat di mana semua pecandu tinggal di sini. Hank bahkan mengundang seorang wanita pecandu meth dan meminta menunjukkan giginya yang rusak akibat sering mengonsumsi meth lewat pipa. Hank menambahkan kalau semua pecandu meth pasti berawal dari ketertarikan seseorang untuk mencoba mengisap marijuana. Walter Jr. pun hanya terdiam dan tak tahu maksudnya yang barusan, karena memang Walter Jr. tidak melakukan seperti apa yang Hank tuturkan kepadanya. Sementara kini Walter mulai menulis kemungkinan baik dan buruk jika ia membunuh Crazy Egg, di mana tulisan itu menunjukkan bahwa kemungkinan buruknya jauh lebih banyak dan resikonya tinggi jika ia membunuhnya. Hal ini tentu membuat Walter semakin bimbang, hingga sampai larut malam ia belum juga pulang ke rumahnya. Hal inilah yang membuat Walter harus bilang ke orang rumah kalau hari ini ia lembur di pencucian mobil. Sayangnya kali ini Skylar tahu kalau Walter mencoba membohonginya. Skylar ternyata tahu kalau selama 2 minggu ini Walter sudah nggak bekerja lagi di tempat pencucian mobil. Saat Walter akan mencoba menjelaskan, Skylar langsung bilang kalau Walter mending gak usah pulang sekalian. Walter yang mendengar teriakan kelabaran dari Crazy, ia segera membuatkan makanan untuknya. Lagi-lagi kondisi Walter mulai ngedrop karena penyakit kankernya. Saat ia akan mengantarkan makanan, ia malah jatuh pingsan. Saat sadar, Walter mulai membereskan pecahan-pecahan piring itu dan menggantinya dengan makanan baru. Disinilah momen kedekatan Walter dengan Crazy Egg mulai terjalin. Crazy mulai memperkenalkan dirinya lebih jauh, dengan harapan semakin Walter mengenalnya, maka Walter akan semakin tak tega untuk membunuhnya. Sementara Walter sendiri juga mulai terbuka tentang alasannya melakukan bisnis kotor ini. Semenjak ia divonis kanker stadium 3, ia sadar kalau umurnya nggak akan lama lagi. Dengan menjual narkotika, ia yakin bisa mengumpulkan banyak uang, sehingga saat ajalnya nanti Walter bisa meninggalkan banyak uang kepada keluarganya. Crazy Egg yang memang sudah lama berkecimpung di dunia narkotika, menasehatinya bahwa orang seperti Walter ini tak akan cocok bekerja di dunia narkotika. Dekatan itu pun membuat Walter luluh, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membebaskan Crazy Egg. Walter mulai mengambil kunci dan ingin segera membebaskannya. Namun saat itu Walter merasa ada yang janggal, terutama saat ia melihat pecahan piring itu. Walter akhirnya segera mengambil pecahan piring dan mulai menatanya kembali, di mana di sana ada satu pecahan piring yang hilang. Artinya saat pingsan tadi, Crazy pasti sengaja mengambil pecahan itu yang akan ia gunakan untuk menyerang Walter saat ia dibebaskan. Tak ingin mengambil resiko, disinilah akhirnya Walter berani menghabisi Crazy Egg. Meski pada akhirnya Walter tambah sangat menyesali perbuatannya, di pagi harinya Jesse yang baru saja tiba mulai mengecek ke semua soto di dalam rumahnya, di mana di sana Jesse tak lagi menemukan Crazy, yang berarti Walter telah melaksanakan tanggung jawabnya. Sementara di tempat berbeda, Agen Hank dan Kumes yang mendapatkan laporan mulai menginvestigasi di padang pasir tempat pembuatan meth yang dilakukan oleh Walter dan Jesse beberapa hari lalu. Akankah mereka menemukan bukti kuat yang mengarah kepada Walter? Jawabannya ada di video selanjutnya.